Assalamualaikum. Yang pertama adalah masalah ruqyah. Ruqyah adalah hak. Ruqyah itu sederhana. Ada dikumpulkan sama anak-anak ruqyahnya Nabi, kumpulan dari hadis Riyadhus Shalihin, sampai mengatakan hadhi turbatu ardina wariku ba'dina. Nabi minta begini, ya syafi ishfi, mendoakan, minta kepada Allah agar didoakan disembuhkan. Kemudian diantaranya membaca surat Al-Fatihah. Itu ruqyah. Ruqyah itu nggak macam-macam kok, nggak ada embel-embelan ada jinnya 2000, nggak ada. Nggak perlu ngomong di mulutmu ada ularnya, wah serem banget ada ularnya, ada ular. Nggak usah aneh-aneh itu. Ruqyah ada orang datang kepada orang soleh yang lidahnya penuh dengan zikir, dia khusyuk kepada Allah, nggak pernah terlibat dalam dusta, kemudian dia tidak banyak dosa gede, kemudian dia minta mendoakan, itulah sebab kesembuhan. Ruqyah. Jadi ruqyah itu doa dengan membawa doa-doa yang diajarkan Nabi, dan doa yang diambil dari Al-Quran yang diajarkan Nabi. Seperti dikisahkan suatu ketika, yaitu ada seseorang mau masuk satu kampung. Kampung ini kampung asing, dilarang. Kemudian nunggu di luar perkampungan tersebut. Ternyata ketua kepala sukunya itu sakit, mengirim utusan. Lalu utusan ini ketemu dengan salah satu sahabat Nabi. Utusannya datang, adakah di antara kalian ada yang bisa ngobati? Oh, saya bisa. Ini ada orang sok tahu. Saya bisa, yang penting bisa masuk. Setelah masuk ke dalam, ya dia baca Fatihah, sembuh. Sembuh. Karena sembuh, senang, disembelihkan kambing, langsung dipanggil ini rombongan tadi. Berita ini nyampe ke Nabi, ya Rasulullah, kayak mie ini mau disuruh makan, tapi ini hasil daripada sahabat saya ini, sahabat kita ini yang sok tahu, maksudnya tiba-tiba baca Fatihah ngobati orang lalu sembuh. Nabi mengatakan innahala ruqyah. Itulah ruqyah, pengobatan secara syar'i, mintanya kepada Allah berkat Fatihah tadi, baca Fatihah, itu ruqyah. Kemudian ada doa-doa yang lainnya. Ini doa-doa itu enggak panjang, ada doa dari Nabi pendek-pendek, atau membaca Al-Quran secara umum. Quran adalah syifa, penyembuhan dari Al-Quran. Dikatakan Al-Quran itu syifa, dengan keyakinan bisa jadi sebab kesembuhan. Yang menyembuhkan hanya Allah. Ruqyah itu begitu, nggak usah pakai embel-embel yang lainnya ya. Kemudian kalau sudah pakai embel-embelnya, ini masuk wilayah aneh nih. Misalnya apa? Jinnya 5.000, 2.500 ya. Tawar boleh nggak nanti? Nggak tahu. Saya pernah ketemu orang model begitu, saya bawa cincin. Masya Allah, berat ini. Allah. Saya mulai kemarin gini enteng, berat-berat apa ini, sudahlah, tidak usah bual depan saya, pusing saya. Dipikir saya punya cincin, dibacain apa-apa, doa-doa gini-gini nih, berat cincinnya. Ya Allah, jangan bual depan saya deh. Saya ini ada belum lama ini orang minjem cincin saya, dia jago cincin kayaknya. Mungkin setelah itu saya nyanjung dia, saya bangga cincin saya dipikir berat. Berat ini. Aduh. Mulai kemarin saya gini-gini juga enteng, berat-berat apanya. Ini model pedukunan itu begitu. Nah, mungkin saya mau disanjung, Farhan senang, wah cincin saya berat, ada penghuninya, ini Aladin nanti itu. Ini model-model pedukunan begitu. Sudah, jangan urusan dengan orang begitu. Ada ularnya, ular tuh di bawah bata-bata, semak-semak, ular kok di mulut orang. Gak usah aneh-aneh deh. Habis itu jual jin, taruh di botol. Minuman taruh botol, jin taruh botol gitu ya. Sudahlah, kalau surat sama orang begitu Anda minggir saja. Yang bisa menjadikan ramai kan media. Apa sih yang Anda bisa dijual di media? Masuk ini itu, berpikir kalau tidak aneh-aneh bingung. Jual anggap jin. Saya pesen 3 deh. Suruh jaga pondok depan sana, berapa sih harganya? Kami yakin kalau ada orang jual jin untuk jaga pondok, 3 aja taruh botol, nanti insya Allah ini patungan mau bayar kok. Mana yang jual jin? Aneh-aneh ini, gak ada itu semuanya. Jual jin. Jangan bual deh, jangan bikin umat pada kebingungan begitu. Sampai di majelis ini ada yang tanya kayak begini nih. Jadi nggak ada ya, itu nggak ada jual jin. Kemudian apa lagi tadi? Bukan, itu sudah selesai. Saya sudah tutup, bidannya sudah kamu datang. Nah, ini yang baru ini. Tadi pertanyaan apa tadi? Ada jin dijual?
Apa? Ruqyah di TV ya ada yang benar, saya tidak pernah nonton TV gitu, nggak tahu. Ya ada yang benar, ada yang enggak. Pokoknya kaidahnya begitu. Ruqyah itu sederhana. Misalnya mungkin bayi pun boleh. Sakitnya apa ibu dan sebagainya, kemudian dibacain bismillah. Karena orang soleh dia. Orang soleh itu ada anak begitu. Doain sembuh. Ini nggak bisa sembuh dengan obat itu. Tapi nggak pakai bual ya, nggak pakai tambahan aneh-aneh, khayal macam-macam nih. Ini untuk memberatkan amplop nanti ini. Kalau jin satu kan cuman 1 juta, kalau jin 5.000, wah 5.000. Ini sudah tidak usah aneh-aneh begitu deh. Kita belajar nggak pernah dihadirkan seperti itu. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa jika ada orang mengaku-ngaku dia bisa ngobrol ketemu jin, oh dialog sama jin tadi ya, ngomong sama jin dan sebagainya, ngobrol itu tidak diterima kesaksiannya. Apakah ada orang ngomong sama jin? Ada. Tapi ada ini bukan berarti setiap orang yang ngaku ngomong sama jin itu benar. Kalau model pendusta ya ngomong bisa ngaku ngomong sama jin, tapi ada orang ngobrol dengan jin. Ada orang yang jadi gurunya jin, Syekh Yasin Al-Fadani, bahkan pada zaman Nabi pun belajar dari jin. Ada. Jadi orang mengajari jin ada, dan obrol dengan jin ada. Cuman tidak semua orang yang ngaku ngomong sama jin itu benar. Kalau pengen tahu benar tidaknya, lihat kebiasaannya orang jujur atau tidak. Kalau orang ini selamanya jujur, gak pernah berbohong, sedikit gak berbohong, lah mungkin omongannya benar. Itu mungkin omongannya benar. Ngobrol sama istri yang baik, ngobrol sama tetangga, ngobrol sama jin, serem banget dia. Nggak deh, saya juga nggak mau gitu, nggak pernah berangangan saya. Tapi memang di pondok juga aneh-aneh. Dulu kita punya kawan di pondok itu pengen ketemu jin, baca surat jin terus tiap hari. Ente ngapain ketemu jin? Memangnya asik tah? Ketemu sama orang ajib ini, ada yang bawain roti, bawain minuman, susu sama jin. Saya tidak pengen ketemu jin, alhamdulillah. Dan tidak pernah ketemu jin sampai hari ini. Tidak pengen ketemu jin. Kalau saya berangan-angan, kalau saya harus kerja keras, saya pengen ketemu Rasulullah gitu aja lah. Ketemu jin, ngobrol sama jin, tidak usah ya. Ngobrol sama keluarga yang enak, selesai. Nah ini nih, kalau belajar di sini ya begini, tidak usah aneh-aneh deh. Takut masuk wilayah yang sangat dibenci oleh Allah, wilayah dusta, wilayah bohong. Orang mukmin itu mungkin bermaksiat, tapi tidak semestinya berbohong. Berbohong adalah simatul munafikin, kerjaannya orang munafik. Berbohong sekali berkembang. Ada seorang mukmin pernah melakukan pencuri, ada seorang mukmin lah, tapi mukmin tidak semestinya berbohong. Makanya kita tutup sebab-sebab berbohong, tutup. Kemarin kita bicara mimpi Rasulullah, hati-hati. Minggu yang lalu kalau tidak salah. Awas, jangan sampai di pondok rame ketemu Rasulullah. Sak pondok jadi pendusta semua nanti. Ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Biar dibilang pondoknya pondok hebat, semua yang mondok di situ ketemu Rasulullah. Gitu. Hati-hati, akhirnya baik. Sama di Pondok Al-Bahjah, nggak ada orang lihat jin. Kalau ada santri di kamar mandi ketemu jin, tak bilang kamu jinnya. Ya itu. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada orang lihat jin di pondok. Macam-macam, awas ya. Alhamdulillah nggak ada jin sampai hari ini. Pokoknya yang ngaku ngelupi jin bilang dusta dia. Nggak ada sampai hari ini orang ngaku jin. Pondoknya gede di pojok sana, gelap, nggak ada orang ngaku jin. Tapi ada sebagian tempat jin terus setiap hari. Setiap malam ada jin, setiap hari yang lihat jin, yang banyak dusta. Itu yang saya pangkas, maka saya omongin saya keras begini, pangkas, nggak ada, jangan dusta, dusta itu besar di hadapan Allah, jangan bohong, selesai. Wallah a'lam bishawab.